Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun tanpa ampun, seolah langit Jakarta ikut menumpahkan segala bebannya malam itu. Bagi Vika, setiap tetes air yang menghantam helmnya terasa seperti ketukan palu kecil yang mengingatkannya pada kelelahan. Pukul 8 malam. Jalanan ibu kota yang seharusnya mulai lengang justru masih padat merayap, genangan air di mana-mana menciptakan jebakan tak terlihat bagi pengendara motor sepertinya. Lampu-lampu gedung pencakar langit yang biasanya tampak megah, kini hanya terlihat sebagai sapuan ket air buram di balik visornya yang berembun. Selama hampir 12 jam, pikirannya dipaksa bekerja, menganalisis data, menyusun laporan, dan menghadapi rapat-rapat yang menguras energi. Kini, yang tersisa hanyalah keinginan untuk segera sampai di rumah, memeluk tubuh mungil putrinya, Puput, dan melupakan sejenak segala tekanan pekerjaan. Aroma masakan hangat dan tawarnya Puput adalah bayangan surga sederhana yang membuatnya kuat mengarungi belantara beton setiap hari. Motor matiknya akhirnya berbelok dari jalan utama, memasuki gerbang kompleks perumahan yang lebih senyap. Di sini, suara hujan terdengar lebih jelas, beradu dengan gesekan ban di atas aspal basah. Vika mengurangi kecepatan, melewati deretan rumah yang lampunya tampak hangat dan mengundang. Ia membayangkan Puput mungkin sudah makan malam, mungkin sedang menonton kartun kesukaannya sambil menunggu kepulangannya. Mungkin juga Roni, suaminya, sudah pulang lebih dulu dan sedang bermain bersama putri mereka. Senyum tipis terukir di bibirnya. Lelahnya seakan sedikit menguap membayangkan dua orang terkasihnya itu. Namun, firasat aneh mulai merayapinya saat ia semakin dekat ke rumah. Lampu terasnya padam. Itu tidak biasa. Roni atau Ibu Warti, ibu mertuanya yang tinggal bersama mereka, tidak pernah lupa menyalakannya. Mungkin hanya kelupaan biasa, hiburnya dalam hati, mencoba menepis kegelisahan. Saat motornya berhenti tepat di depan pagar, Vika mematikan mesin. Keheningan yang menyergap terasa ganjil, hanya dipecah oleh deru hujan yang semakin lebat. Ia membuka gerbang dan mendorong motornya masuk ke halaman. Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Sebuah gundukan kecil di sudut teras yang remang-remang, dekat dengan pot-pot tanaman milik Ibu Warti. Awalnya ia mengira itu hanya tumpukan kain lap atau bantal kursi yang lupa dimasukkan. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia menyandarkan motornya dengan tergesa, bahkan nyaris terjatuh. Ia tidak melepaskan helmnya, hanya membuka kaca visornya dan melangkah mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Gundukan itu bergerak sedikit, sebuah gerakan menggigil yang begitu lemah. Dan Vika melihatnya. Warna ungu dari jas hujan bergambar kelinci yang ia belikan untuk Puput bulan lalu. Dunia Vika seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya terasa membeku. Puput, suaranya keluar seperti bisikan serak, nyaris tak terdengar di tengah hujan. Tidak ada jawaban. Ia berlari, tak peduli lagi pada tas kerjanya yang jatuh terempas ke lantai basah. Ia berlutut di depan gundukan itu dan menyentuhnya. Dingin. Sedingin es. Dengan tangan gemetar, ia membuka tudung jas hujan itu. Wajah putrinya, Puput, ada di sana. Pucat pasi seperti kertas, dengan bibir yang membiru dan kering. Matanya terpejam, namun kelopaknya bergetar lemah. Rambutnya basah dan lengket menempel di dahi dan pipi. Seluruh tubuh mungilnya bergetar hebat dalam ritme gigilan yang tak terkendali. Puput. Sayang. Bangun, nak, ini ibu. Vika menepuk-nepuk pipi anaknya pelan, berusaha menyalurkan kehangatan dari telapak tangannya. Kepanikan merayapi seluruh pembuluh darahnya, terasa dingin dan panas di saat yang bersamaan. Ia merengkuh tubuh mungil itu, memeluknya erat, mencoba melindunginya dari angin dan hujan yang terus menyerang. Jas hujan itu ternyata tidak mampu menahan derasnya air. Baju di baliknya basah kuyup, menempel di kulit Puput yang terasa mengerikan dinginnya. Perlahan, mata Puput terbuka. Bukan binar ceria yang biasa menyambut Vika, melainkan tatapan sayu dan kosong. Butuh beberapa detik bagi Puput untuk mengenali wajah di hadapannya. Ibu. Suaranya keluar begitu lemah, hanya embusan napas yang nyaris hilang. Bibirnya yang kering pecah-pecah saat ia mencoba bicara lagi. Ibu. Adik lapar. 2 kata itu menghantam Vika lebih keras dari badai manapun. Lapar. Anaknya kelaparan di teras rumahnya sendiri, di tengah hujan badai. Amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai menyala di dasar hatinya. Sebuah bara kecil yang panas dan berbahaya. Kenapa Puput di sini? Sayang? Kenapa nggak masuk ke dalam? Tanyanya, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar.
Puput menyandarkan kepalanya yang berat di dada Vika. Setiap napasnya terdengar seperti usaha yang luar biasa. Dari pagi, adik di sini, bisiknya terbata-bata. Nenek nggak kasih masuk. Vika merasakan bara di hatinya membesar. Apinya mulai menjalar, membakar habis sisa-sisa kesabarannya. Kenapa? Nak? Kenapa nenek nggak kasih Puput masuk? Desaknya lembut. Puput terdiam sejenak, mengumpulkan sisa tenaganya. Tadi siang, nenek putar musik kencang sekali. Banyak teman-teman nenek. Puput nggak bisa tidur, kepala Puput sakit. Ceritanya dengan kalimat yang terputus-putus. Puput nangis, terus nenek marah. Nenek bilang, kalau mau nyaman, sana tidur di luar. Terus nenek tarik tangan adik, bawa ke sini. Pintunya dikunci. Setiap kata adalah sebilah pisau yang mengiris hati Vika. Ia bisa membayangkannya dengan jelas. Pesta arisan Ibu Warti yang selalu riuh dengan musik dangdut dan tawa keras. Ia bisa membayangkan wajah angku ibu mertuanya yang tidak pernah menyukai Puput. Anak yang dianggapnya hanya sebagai beban. Ia bisa membayangkan tangan kasarnya menyeret tubuh mungil ini keluar, ke tengah cuaca yang memburuk, dan meninggalkannya begitu saja. Dari siang. Artinya, putrinya telah berada di luar sini, di teras yang dingin ini, selama berjam-jam. Tanpa makan, tanpa minum, melawan dingin dan lapar sendirian. Kelelahan yang tadi dirasakannya lenyap tak berbekas. Rasa dingin akibat baju yang basah kuyup juga tak lagi ia hiraukan. Yang ada kini hanyalah api. Api amarah yang begitu murni dan membara hingga terasa dingin di puncaknya. Ini bukan lagi tentang menantu yang harus berbakti. Ini bukan lagi tentang istri yang harus menjaga perasaan suami. Ini adalah tentang seorang ibu yang anaknya telah dianiaya. Vika melepaskan helmnya, melemparkannya begitu saja ke halaman. Ia menggendong tubuh Puput yang lemas, memeluknya seerat yang ia bisa. Ia berjalan ke pintu depan. Benar saja, dari dalam terdengar sayup-sayup dentuman musik dan gelak tawa. Pesta itu masih berlangsung. Pesta di atas penderitaan putrinya. Vika mengulurkan tangannya yang bebas dan menggedor pintu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Semakin keras. Tapi suaranya ditelan oleh kebisingan di dalam. Tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada yang peduli. Vika menatap pintu kayu di hadapannya, lalu menatap wajah pucat putrinya di pelukannya. Di dalam dadanya, sesuatu yang telah lama ia kubur dalam-dalam demi menjaga keharmonisan rumah tangga, kini telah bangkit sepenuhnya. Sesuatu yang liar, kuat, dan tak kenal ampun. Pintu itu tampak kokoh, terbuat dari kayu jati solid pilihan Roni, suaminya. Pintu yang seharusnya menjadi gerbang menuju kehangatan dan keamanan, kini menjelma menjadi sebuah penghalang bisu yang mengejeknya. Di baliknya, ibu mertuanya dan teman-temannya sedang bersenang-senang, sementara di pelukannya, nyawa putrinya terasa semakin rapuh. Gigilan tubuh Puput semakin hebat, dan napasnya mulai terdengar berat. Vika tidak punya waktu lagi. Ia tidak punya kunci, dan ponselnya ada di dalam tas yang tergeletak di halaman. Menunggu Roni pulang entah kapan bukanlah sebuah pilihan. Berteriak pun percuma. Hanya ada satu jalan. Vika memundurkan langkahnya dengan hati-hati, mendekat ke pilar teras agar Puput sedikit terlindung dari hujan. Tahan sebentar ya, sayang, bisiknya pada Puput, meskipun ia tidak yakin anaknya mendengarnya. Ia meletakkan Puput dengan sangat perlahan di atas kursi rotan yang basah, menyandarkannya di sudut. Pemandangan itu merobek hatinya, melihat anaknya begitu tak berdaya. Tapi pemandangan itu jugalah yang memberinya kekuatan. Ia kembali menghadap pintu, matanya menyala dalam kegelapan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan rasa sakit di otot-ototnya yang lelah. Ia memfokuskan seluruh amarah, seluruh rasa sakit hati, seluruh insting keibuannya yang terluka pada satu titik, engsel pintu. Ia tidak memikirkan akibatnya. Ia tidak memikirkan apa yang akan dikatakan Roni atau Ibu Warti. Pikirannya jernih dan tujuannya hanya satu. Masuk. Ia mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang. Sepatu bot kerjanya yang basah terasa berat, tapi ia tidak peduli. Dengan sebuah teriakan tanpa suara yang tertahan di tenggorokannya, ia berlari dan menghantamkan bahunya ke pintu, tepat di dekat gagangnya. Rasa sakit yang tajam langsung menjalari bahu dan lengannya, tetapi pintu itu hanya bergetar. Gagal. Dari dalam, ia bisa mendengar sorakan dan tawa yang lebih keras, seolah mengejek usahanya. Kemarahan memberinya gelombang kekuatan kedua. Kali ini, ia tidak menggunakan bahunya. Ia mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke panel kayu di bawah kunci. Dengan sekuat tenaga yang ia miliki, ia menendang. Brak! Suara kayu yang pecah dan patah terdengar begitu keras, bahkan lebih keras dari dentuman musik di dalam.
Pintu itu terayun terbuka dengan kasar, membentur dinding di belakangnya. Kunci dan kusennya hancur berantakan. Untuk sesaat, Vika hanya berdiri di ambang pintu yang rusak. Napasnya terengah-engah, bahunya sakit, dan kakinya berdenyut. Tapi ia berhasil. Ia segera berbalik, mengangkat tubuh Puput kembali ke dalam pelukannya, dan melangkah melewati ambang pintu. Kontras yang menyambutnya begitu menusuk. Udara di dalam begitu hangat dan pengap, penuh dengan aroma parfum yang menyengat, bau masakan rendang dan ayam goreng, bercampur dengan asap rokok tipis dari salah satu sudut ruangan. Ruang tamu yang biasanya rapi kini penuh sesak. Belasan wanita parubaya dengan dandanan tebal dan perhiasan berkilauan duduk di sofa dan kursi tambahan. Beberapa berdiri, memegang piring berisi kue-kue basah. Meja dipenuhi makanan dan minuman. Di sudut ruangan, sebuah pengeras suara besar memuntahkan musik dangdut dengan volume maksimal. Pesta itu sedang dalam puncaknya. Kehadiran Vika yang tiba-tiba, dengan pintu yang hancur di belakangnya, langsung menarik perhatian. Salah satu wanita yang paling dekat dengan pintu menjerit kaget. Piringnya nyaris jatuh. Musik yang tadinya begitu memekakan telinga, tiba-tiba dimatikan oleh seseorang. Keheningan yang tercipta terasa berat dan canggung. Semua tawa berhenti. Semua percakapan mati. Puluhan pasang mata kini serempak menatap ke arah pintu. Mereka melihat seorang wanita basah kuyup dari kepala hingga kaki, rambutnya acak-acakan, wajahnya keras tanpa ekspresi, dan di dekapannya ada seorang anak kecil yang tampak sakit parah, terbungkus jas hujan ungu yang kotor. Pemandangan itu begitu dramatis, begitu salah, hingga tak seorang pun tahu harus berkata apa. Di tengah ruangan, Ibu Warti berdiri. Ia mengenakan gamis berwarna merah menyala dengan sulaman benang emas, kontras dengan penampilan Vika yang menyedihkan. Di tangannya ada segelas sirup coco pandan, dan di wajahnya terlukis ekspresi kaget yang dengan cepat berubah menjadi amarah. Egonya sebagai tuan rumah, sebagai ratu di lingkaran sosialnya, telah dilukai secara terbuka. Ia merasa dipermalukan. Ia meletakkan gelasnya dengan kasar ke atas meja, menimbulkan bunyi dentang yang memecah keheningan. Vika, desisnya, suaranya tajam dan penuh kebencian. Ia melangkah maju, matanya menyorot tajam pada menantunya, lalu pada pintu yang rusak. Apa-apaan ini? Kamu sudah gila? Beraninya kamu, Vika, merusak pintu rumah anakku. Teriakan itu menggema di ruangan yang sunyi. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Vika dengan tatapan menghakimi, yang lain menatap dengan rasa ingin tahu, menikmati drama yang tersaji di depan mata. Rumah anakku. Kalimat itu berdengung di telinga Vika. Ia mengabaikan tatapan para tamu. Ia mengabaikan bisikan mereka. Dunianya menyempit, hanya ada dirinya, anaknya yang menggigil, dan wanita berbaju merah di hadapannya. Ia berjalan masuk lebih jauh, langkahnya mantap meskipun kakinya basah dan meninggalkan jejak kotor di lantai keramik putih yang mengilap. Ia tidak peduli. Ia berjalan melewati sofa, melewati meja yang penuh makanan, berhenti beberapa langkah di depan ibu mertuanya. Ia tidak perlu berteriak. Ia hanya menatap lurus ke mata Ibu Warti, dan dalam keheningan itu, ia membiarkan tatapannya menyampaikan semua amarah dan kebencian yang meluap di dalam dirinya. Pesta telah berakhir. Dan sebuah perhitungan akan segera dimulai. Vika berdiri mematung di tengah ruangan. Di pelukannya, Puput bergerak gelisah, merasakan ketegangan yang mencekik di udara. Setiap pasang mata tertuju padanya, menanti reaksinya atas tuduhan Ibu Warti. Wajah ibu mertuanya itu merah padam, urat-urat di lehernya menegang, napasnya memburu sehabis meluapkan amarahnya. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja menyaksikan pemberontakan di kerajaannya sendiri, dan kini menuntut kepala si pengkhianat. Para tamu, yang tadinya adalah penonton pasif, kini mulai terbagi. Beberapa berbisik membenarkan ucapan Ibu Warti, mengangguk-angguk setuju bahwa Vika memang keterlaluan. Yang lain hanya menunduk, merasa tidak nyaman menjadi bagian dari drama keluarga yang begitu intim dan kejam. Vika menarik napas perlahan, udara hangat dan pengap di ruangan itu terasa menyesakan. Ia menatap lurus ke arah Ibu Warti, mengabaikan yang lainnya. Matanya yang biasanya memancarkan kelembutan dan kesabaran, kini tampak seperti permukaan danau yang beku, dingin, dalam, dan menyimpan kekuatan yang tak terduga di bawahnya. Rumah anak ibu? Vika mengulangi kalimat itu. Bukan sebagai pertanyaan, melainkan sebagai sebuah pernyataan yang syarat dengan ironi. Suaranya tidak keras, namun terdengar jelas di setiap sudut ruangan yang sunyi. Rumah yang setiap bulan cicilannya saya transfer ke rekening Roni? Rumah yang biaya renovasi dapurnya dan pajaknya saya yang bayar? Rumah itu yang ibu maksud. Pernyataan itu adalah sebuah tamparan tak terlihat.
Wajah Ibu Warti berubah dari merah menjadi pucat pasi, lalu kembali merah dalam sekejap. Rahasia dapur yang selama ini ia simpan rapat-rapat, yang ia putar balikan ceritanya di depan teman-teman arisannya, kini dibongkar begitu saja oleh menantunya. Ia selalu bercerita bahwa Roni, anaknya, adalah manajer sukses yang membiayai semua kemewahan mereka, sementara Vika hanyalah istri beruntung yang menumpang hidup. Kebenaran yang diungkap Vika adalah serangan langsung pada harga dirinya. "Jaga mulutmu," pekik Ibu Warti, suaranya melengking tinggi. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani mengungkit-ungkit uang? Semua itu sudah kewajibanmu sebagai istri, melayani suami dan keluarganya. Kamu itu cuma perempuan kampung yang beruntung dinikahi anakku. Kalau bukan karena Roni, kamu pikir kamu bisa tinggal di rumah sebagus ini? Pakai mobil? Kamu itu tidak punya apa-apa." Cacian itu terus mengalir. Setiap kata dirancang untuk merendahkan, untuk menginjak-injak Vika di depan semua orang. Vika hanya diam mendengarkan, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Kesunyiannya justru semakin memancing amarah Ibu Warti yang merasa tidak mendapat reaksi yang diinginkannya. Ia butuh Vika menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan rasa takut. Tapi Vika tidak memberikannya. Frustrasi dan dipermalukan, mata Ibu Warti meliar ke sekeliling, mencari sesuatu untuk menegaskan dominasinya. Pandangannya jatuh pada meja yang penuh dengan hidangan pesta. Di tengah meja, ada sebuah kue tart coklat besar, hadiah dari salah satu anggota arisan untuk merayakan ulang tahunnya minggu lalu. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh amarah buta, Ibu Warti melangkah ke meja. Ia tidak butuh pisau atau piring. Dengan tangannya yang berhias cincin emas besar, ia meraup segumpal besar kue itu. Krim dan coklat lumer di sela-sela jarinya. Para tamu menahan napas, tidak percaya dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan langkah cepat, Ibu Warti kembali ke hadapan Vika. "Ini balasan untuk perempuan tidak tahu diuntung sepertimu," teriaknya. Dan dengan gerakan kasar, ia melemparkan gumpalan kue itu tepat ke dada Vika. Plah! Suara lembut dan basah itu terdengar mengerikan di tengah keheningan. Kue itu hancur, menodai blus kerja Vika yang berwarna krem dengan bercak coklat gelap yang besar dan menjijikan. Krimnya yang lengket menetes perlahan ke lantai. Puput, yang berada dalam gendongan Vika, terlonjak kaget dan mulai terisak pelan. Wajahnya ia benamkan di leher ibunya. Beberapa tamu wanita menjerit pelan, menutup mulut mereka dengan tangan. Yang lain hanya menatap dengan mata terbelalak. Ini sudah melewati batas drama keluarga, ini adalah sebuah penghinaan publik yang brutal. Ibu Warti berdiri dengan napas terengah-engah, tangannya masih berlumuran coklat, menatap hasil perbuatannya dengan ekspresi puas yang kejam. Ia yakin, kali ini ia sudah berhasil mematahkan menantunya. Tapi ia salah. Sangat salah. Vika tidak bergerak. Ia bahkan tidak menunduk untuk melihat noda di bajunya. Matanya terpaku pada Ibu Warti. Jika sebelumnya tatapannya sedingin es, kini tatapan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang kosong. Hampa. Seolah semua emosi, semua rasa sakit, semua amarah, telah terkuras habis dan yang tersisa hanyalah sebuah keputusan dingin yang tak bisa diganggu-gugat. Perlahan, dengan gerakan yang sangat tenang, ia mengulurkan satu tangannya dan mengusap setitik krim yang tanpa sengaja mengenai rambut Puput. Ia membersihkan noda itu dari anaknya, sebuah tindakan keibuan yang kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Kemudian, ia kembali menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Seluruh kebisingan di dunia seakan lenyap. Seluruh keraguan dalam dirinya sirna. Topeng kesabaran yang telah ia kenakan selama bertahun-tahun kini telah retak dan hancur berkeping-keping. Wanita yang berdiri di sana bukanlah lagi Vika yang penurut. Ia adalah seseorang yang telah didorong melewati batasnya, dan kini tidak akan pernah bisa kembali lagi. Vika menarik napas, dan saat ia mengeluarkannya, ia mengucapkan 3 kata yang akan mengubah segalanya. 3 kata yang diucapkannya dengan suara rendah namun mematikan. Baik. Permainan selesai. Permainan itu telah berlangsung lama sekali. Jauh lebih lama dari yang siapapun duga. Permainan itu dimulai dengan cinta. Saat Vika pertama kali bertemu Roni di sebuah pameran properti 5 tahun lalu, ia melihat seorang pria yang baik dan santun. Roni tampak berbeda dari pria-pria ambisius dan agresif di lingkaran bisnisnya. Ia lembut, penuh perhatian, dan yang terpenting, ia tampak tulus mencintainya apa adanya. Saat itu, Vika adalah seorang wanita muda yang baru saja mulai mencicipi buah dari kerja kerasnya. Perusahaan rintisan yang ia bangun bersama sahabatnya, Rian, mulai menunjukkan keuntungan yang signifikan. Namun, ia menyembunyikan skala kesuksesannya. Ia hanya mengatakan pada Roni bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai analis data.
Ia ingin dicintai bukan karena hartanya, tapi karena dirinya sendiri. Ketika Roni mengenalkannya pada ibunya, Ibu Warti, Vika berusaha sekuat tenaga untuk diterima. Ia datang membawa buah tangan terbaik, memasak makanan kesukaan calon ibu mertuanya, dan mendengarkan semua cerita dan keluh kesahnya dengan sabar. Ibu Warti pada awalnya tampak ramah, namun Vika bisa merasakan ada tatapan menilai di matanya. Tatapan yang seolah mengukur nilainya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kamu harus bersyukur Roni mau sama kamu. Dia itu anak satu-satunya ibu. Dari dulu banyak anak pejabat yang naksir sama dia, adalah salah satu kalimat pertama yang diucapkan Ibu Warti padanya saat mereka sendirian. Vika hanya tersenyum dan mengangguk, menganggapnya sebagai kewajaran seorang ibu yang terlalu mencintai putranya. Roni, saat Vika menceritakan hal itu, hanya tertawa. Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu, tapi hatinya baik kok, katanya. Kalimat itu, sabar ya, akan menjadi mantra yang terus diucapkan Roni selama bertahun-tahun, sebuah perisai tipis untuk menutupi ketidakmampuannya membela istrinya. Setelah mereka menikah dan tinggal di rumah yang Vika beli secara diam-diam beberapa bulan sebelum pernikahan, permainan itu memasuki babak baru. Vika sengaja membeli rumah itu atas namanya sendiri sebagai bentuk antisipasi, sebuah nasihat dari Rian yang lebih pragmatis. Namun, untuk menjaga harga diri Roni dan keharmonisan keluarga, mereka sepakat untuk mengatakan bahwa rumah itu adalah hasil jerih payah Roni. Vika mentransfer uang cicilan setiap bulan ke rekening Roni, dan Roni yang akan membayarkannya. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga muda di mana sang suami adalah tulang punggung utama. Dan Ibu Warti, yang memutuskan untuk tinggal bersama mereka, dengan senang hati memainkan perannya sebagai ibu dari anak lelaki yang sukses. Ia mulai mengundang teman-temannya, memamerkan rumah barunya, mobil baru Roni yang juga dibeli Vika, dan semua perabotan mahal di dalamnya. Kesabaran Vika adalah sebuah topeng yang ia kenakan setiap hari. Ia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, bukan hanya untuk suami dan anaknya, tapi juga menu khusus untuk ibu mertuanya. Ia menahan lidahnya saat Ibu Warti mengkritik masakannya yang terlalu asin atau kurang pedas. Ia tersenyum saat Ibu Warti menyindir pekerjaannya yang membuatnya sering pulang malam. Perempuan itu kodratnya di rumah, mengurus anak suami. Kalau sibuk di luar terus, nanti suaminya dicuri orang. Sindirnya suatu kali di meja makan. Vika hanya diam, sementara Roni hanya berdeham tidak nyaman. Setelah Puput lahir, tekanan semakin menjadi-jadi. Ibu Warti merasa punya hak penuh atas cucunya. Ia mengkritik cara Vika memberi ASI, cara Vika memakaikan baju pada Puput, bahkan mainan yang Vika belikan. Anak zaman sekarang kok dimanja sekali. Dulu Roni ibu kasih nasi pisang dari umur 3 bulan, sehat-sehat saja sampai sekarang. Ujarnya sambil menyuapkan sepotong biskuit manis ke mulut Puput yang baru berumur 6 bulan, mengabaikan tatapan Vika yang memohon. Puncak dari kesabarannya yang menipis terjadi sekitar setahun yang lalu. Saat itu, Vika baru saja berhasil menutup sebuah kesepakatan investasi besar yang membuat perusahaannya untung besar. Ia pulang dengan perasaan bahagia, membawakan kue kesukaan semua orang. Namun, saat ia sampai di depan pintu, ia mendengar Ibu Warti sedang berbicara di telepon dengan salah satu saudaranya. Iya, kasihan si Roni itu. Istrinya badannya dingin, susah punya anak. Untung saja si Puput ini akhirnya keluar juga, walau anaknya penyakitan begitu. Mungkin karena bibit ibunya kurang bagus. Kata-kata itu, diucapkan dengan nada merendahkan, menusuk Vika lebih tajam dari belati manapun. Ia berdiri terpaku di luar, kue di tangannya terasa dingin dan berat. Malam itu, ia menangis dalam diam di kamar mandi, memastikan tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Roni sudah tidur pulas, tidak menyadari badai yang berkecamuk di hati istrinya. Malam itu adalah titik baliknya. Topeng kesabarannya mungkin masih terpasang, tapi di baliknya, Vika yang dulu telah mati. Ia sadar bahwa pengorbanan dan kesabarannya tidak akan pernah dihargai. Ia sadar bahwa Roni terlalu lemah untuk melindunginya. Ia sadar bahwa ia harus melindungi dirinya sendiri dan putrinya. Keesokan harinya, ia menelepon Rian. Rian, aku butuh bantuanmu. Aku mau merestrukturisasi semua asetku, katanya dengan suara tegas. Beberapa hari kemudian, ia duduk di kantor seorang notaris ternama. Di hadapannya, bertumpuk dokumen-dokumen hukum yang rumit. Ia tidak hanya mengamankan rumah. Ia memindahkan kepemilikan saham mayoritasnya di perusahaan ke sebuah yayasan pribadi yang dikelolanya sendiri. Ia membuat beberapa perusahaan cangkang untuk mengelola investasi-investasinya, membuatnya nyaris tidak bisa dilacak. Ia menyusun daftar semua fasilitas yang dinikmati oleh keluarga Roni melalui dirinya, mulai dari kartu kredit tambahan untuk Ibu Warti, modal usaha untuk sepupu Roni, hingga mobil yang dipakai oleh paman Roni.
Semua itu ia catat. Ia kumpulkan buktinya, dan ia siapkan mekanismenya untuk dicabut dalam sekali perintah. Itu adalah persiapan perang yang ia lakukan dalam sunyi. Saat menandatangani dokumen terakhir, notaris itu menatapnya. Anda yakin, Bu Vika? Ini akan mengubah segalanya. Vika menatap balik, matanya mantap. Sangat yakin, jawabnya. Sejak saat itu, ia bukan lagi korban yang sabar. Ia adalah seorang ratu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk merebut kembali kerajaannya. Dan malam ini, dengan noda kue coklat di bajunya dan anaknya yang sakit dalam dekapannya, waktu itu akhirnya telah tiba. Kata-kata, permainan selesai, menggantung di udara yang berat, terasa lebih dingin daripada hembusan angin di luar. Kalimat itu diucapkan tanpa amarah, tanpa getaran, yang justru membuatnya terdengar 1000 kali lebih menakutkan. Ibu Warti, yang beberapa detik lalu masih merasa di atas angin, kini menatap Vika dengan kerutan di dahinya. Ia tidak mengerti. Permainan apa? Apa yang menantunya ini racaukan? Ia melirik ke teman-temannya, mencari dukungan, namun yang ia temukan hanyalah wajah-wajah yang tegang dan penuh tanda tanya. Penghinaan dengan kue coklat tadi ternyata tidak memberikan kepuasan yang ia harapkan. Sebaliknya, itu seperti menyiramkan bensin ke bara api yang tidak ia ketahui keberadaannya. Vika tidak membuang waktu lagi. Dengan satu tangan tetap mendekap puput erat-erat, tangan lainnya bergerak dengan ketenangan yang mengerikan. Ia meraih tas kerjanya yang tadi ia letakkan di lantai, membukanya, dan mengeluarkan ponselnya. Layarnya yang retak sedikit di sudut, tidak mengurangi kesan efisien dari gerakannya. Ibu Warti mendengus mengejek. Mau apa kamu? Telepon Roni? Mengadu? Silakan. Dia pasti akan membela ibunya, katanya dengan percaya diri, mencoba merebut kembali kendali situasi. Beberapa temannya mengangguk setuju, berbisik bahwa Vika hanya menggertak. Vika tidak menggubrisnya. Jarinya menari lincah di atas layar, membuka daftar kontak dan berhenti pada satu nama, Rian. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Ruangan itu begitu sunyi sekarang. Semua orang tanpa sadar menahan napas, mencoba mencuri dengar percakapan itu. Hanya butuh 2 dering sebelum panggilan itu dijawab. Halo, Vika? Ada apa? Suara seorang pria terdengar samar dari seberang. Vika tidak membalas sapaan itu. Ia langsung ke inti persoalan. Halo, Rian? Aktifkan protokol aset pribadi, katanya, suaranya datar dan dingin. Protokol aset pribadi. Sebuah istilah yang tidak berarti apa-apa bagi semua orang di ruangan itu, kecuali bagi Vika dan Rian. Itu adalah kode yang telah mereka siapkan setahun yang lalu, sebuah tombol darurat untuk menarik kembali semua sumber daya yang terhubung dengan Vika dalam satu perintah serentak. Sekarang, tanya Rian, terdengar sedikit terkejut dengan permintaan yang tiba-tiba itu. Sekarang juga, jawab Vika. Kirimkan semua notifikasi penarikan fasilitas sekarang juga. Ya, semuanya. Tanpa kecuali. Vika tidak menunggu jawaban lagi. Ia langsung menutup telepon dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Seluruh percakapan itu tidak berlangsung lebih dari 15 detik. Untuk beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Ibu Warti tertawa sumbang. Protokol? Fasilitas? Kamu pikir ini film? Jangan mengada-ada, Vika. Cepat minta maaf padaku dan bersihkan kekacauan yang kamu buat. Desaknya, mencoba terdengar berwibawa. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan kalimatnya, sebuah suara memecah keheningan. Bukan suara manusia, melainkan suara notifikasi pesan dari sebuah ponsel. Ping. Suara itu datang dari ponsel milik Bularas, wanita yang duduk paling dekat dengan Ibu Warti dan dikenal sebagai sahabat paling loyalnya. Bularas, yang sejak tadi menatap Vika dengan sinis, kini menunduk untuk memeriksa ponsel mahalnya. Ekspresi wajahnya yang angkuh perlahan berubah. Alisnya bertaut. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya membelalak tak percaya saat membaca pesan singkat yang baru saja masuk. Ia membacanya sekali lagi, seolah berharap huruf-huruf di layar itu akan berubah. Suaminya adalah seorang kontraktor kecil yang baru sebulan lalu mendapatkan proyek impiannya, pembangunan kompleks ruko di Cempaka Putih. Proyek itulah yang membuatnya begitu percaya diri memamerkan tas dan perhiasan barunya malam ini. Ada apa, Laras? Tanya Ibu Warti, sedikit terganggu karena perhatian kini beralih dari dirinya. Bu Laras tidak menjawab. Tangannya mulai gemetar. Ia mengangkat kepalanya, menatap kosong ke depan. Pak Hartono. Bisiknya dengan suara bergetar. Investornya, dia baru saja membatalkan proyeknya. Menarik seluruh dana, sekarang juga. Ping, ping, ping. Seolah dikomando,
suara notifikasi kini bermunculan dari berbagai sudut ruangan, menciptakan sebuah simfoni digital yang mengerikan. Satu persatu wanita di ruangan itu meraih ponsel mereka. Wajah-wajah mereka mulai meniru ekspresi Bularas. Dari kebingungan menjadi ketidakpercayaan, lalu berubah menjadi kepanikan murni. Seorang wanita di sudut lain, Bu Ida, tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat pasi. Anakku, Bimo. Tawaran kerjanya di perusahaan multinasional itu, baru saja ditarik kembali lewat email. Serunya panik. Anaknya baru kemarin merayakan diterimanya ia bekerja di posisi bergengsi itu. Ping. Limit kartu kreditku jadi 0. Pekik wanita lain yang sedang mencoba menunjukkan sesuatu dari aplikasi perbankan di ponselnya. Ping. Pinjaman modal untuk butikku. Bank tiba-tiba menagih pelunasan dipercepat. Kekacauan meledak. Ruangan yang tadinya menjadi panggung penghinaan bagi Vika, kini berubah menjadi pusat krisis finansial dadakan. Bisikan-bisikan sinis telah berganti menjadi seruan-seruan panik dan isak tangis tertahan. Mereka semua, dengan cara yang berbeda-beda, baru saja menerima berita buruk yang mengancam stabilitas hidup mereka. Ibu Warti berdiri terpaku di tengah kekacauan itu, benar-benar bingung. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana mungkin semua ini terjadi bersamaan? Apa hubungannya dengan telepon Vika yang aneh tadi? Itu tidak mungkin, pikirnya. Vika hanyalah seorang karyawati biasa. Ia tidak punya kekuatan seperti itu. Di tengah badai kepanikan itu, Vika tetap menjadi pusat yang tenang. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, mengelus punggung Puput yang masih terisak pelan di bahunya. Matanya berkeliling, menatap satu persatu wajah yang kini dilanda ketakutan. Wajah-wajah yang beberapa menit lalu menatapnya dengan pandangan merendahkan. Ia membiarkan mereka panik. Ia membiarkan mereka menghubungkan titik-titik itu sendiri. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dunianya dijungkir-balikan dalam sekejap. Sama seperti yang ia rasakan saat menemukan putrinya menggigil di teras. Bularas, yang pertama kali menerima kabar buruk, adalah yang pertama sadar. Otaknya yang panik mulai bekerja. Pintu didobrak. Vika masuk. Vika membuat panggilan telepon aneh. Lalu, bencana finansial serentak menimpa semua orang. Tidak mungkin ini sebuah kebetulan. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap lurus ke arah Vika yang berdiri dengan tenang. Kebencian dan ketakutan bercampur di matanya. Kamu. Desisnya, suaranya serak. Ini perbuatanmu, kan? Apa hubungan semua ini denganmu? Pertanyaan itu membungkam seluruh ruangan. Semua kepala kini menoleh ke arah Vika, menuntut jawaban. Semua kebisingan di ruangan itu lenyap seketika, tergantikan oleh keheningan yang berat, yang hanya diisi oleh pertanyaan Bularas yang menggantung di udara. Vika akhirnya bergerak. Ia berjalan perlahan ke arah sofa terdekat dan duduk, masih dengan Puput di pangkuannya. Ia menarik selimut tipis dari sandaran sofa, dan menyelimuti tubuh mungil putrinya. Prioritasnya tidak pernah goyah. Setelah memastikan Puput sedikit lebih hangat, barulah ia mengangkat kepalanya dan menatap Bularas. Hubungannya? Vika memulai, suaranya masih tetap tenang, namun setiap katanya memukul seperti palu godam. Hubungannya adalah, Pak Hartono, investor yang mendanai proyek ruko suami Anda, adalah klien utama di firma investasi milik saya. Saya yang menandatangani surat persetujuan pendanaan itu bulan lalu. Dan saya juga yang baru saja menandatangani surat penarikannya. Pernyataan itu begitu lugas, begitu mengejutkan, hingga Bularas terhuyung mundur seolah benar-benar dipukul. Firma investasi milik saya. Dua kata itu bergema di benak semua orang. Vika tidak berhenti. Tatapannya beralih ke Bu Ida, wanita yang anaknya kehilangan pekerjaan. Posisi manajer junior di perusahaan itu dibuka atas rekomendasi khusus dari kolega bisnis saya di Singapura. Rekomendasi yang saya minta sebagai bantuan pribadi. Bantuan yang baru saja saya batalkan. Bu Ida ternganga, wajahnya memutih. Vika kemudian menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Kartu kredit tambahan yang sebagian dari Anda nikmati, pinjaman lunak untuk modal usaha, diskon khusus di butik-butik mewah, semua itu adalah fasilitas yang saya dapatkan sebagai nasabah prioritas utama. Fasilitas yang saya biarkan Ibu Warti bagikan kepada teman-temannya agar ia bisa merasa terpandang dan dihormati. Setiap kalimat adalah sebuah bom yang meledakkan kebohongan yang telah mereka percayai selama ini. Dunia yang mereka kenal, di mana Ibu Warti adalah ratu yang dermawan dan Vika adalah menantu tak berguna, kini hancur berkeping-keping. Mereka bukanlah teman-teman seorang wanita kaya dari kalangan atas. Mereka hanyalah penerima remah-remah kemurahan hati dari wanita yang baru saja mereka bantu hina. Rasa malu dan amarah mulai menggantikan kepanikan.
Tapi amarah itu tidak lagi ditujukan pada Vika. Jadi selama ini? Bu Laras tergagap, menunjuk Ibu Warti dengan jari gemetar. Selama ini kamu bohong, Warti? Kamu bilang Roni yang membiayai semuanya. Kamu bilang kamu yang membantu suamiku mendapatkan proyek itu. Dan kamu bilang kamu yang punya kenalan orang dalam untuk Bimo. Timpal Bu Ida, matanya menyala-nyala. Kamu menipu kami semua. Ibu Warti hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Ia menatap Vika, mencari jejak kebohongan di mata menantunya, namun ia tidak menemukan apa-apa. Hanya ada kebenaran yang dingin dan brutal. Kerajaan palsu yang ia bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan kesombongan kini runtuh menimpanya. Para wanita yang tadinya memujanya, yang selalu tertawa pada leluconnya, yang berebut duduk di sebelahnya, kini menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Mereka adalah korban, sama seperti dirinya, dari permainan Vika. Tapi di mata mereka, Ibu Warti adalah penipu utamanya. Ini semua gara-gara kamu, Warti, teriak salah satu wanita dari belakang. Kalau saja kamu tidak cari gara-gara dengan menantumu, kami tidak akan seperti ini. Kembalikan uang arisan bulan ini. Aku tidak mau ikut lagi. Aku tidak mau kenal lagi dengan pembohong sepertimu. Suasana berubah menjadi ajang penghakiman massa. Piring-piring kue yang masih setengah penuh diletakkan dengan kasar di meja. Para wanita itu mulai menyambar tas mereka, bergegas untuk pergi, seolah takut jika berlama-lama di sana, kemalangan akan semakin menempel pada mereka. Mereka melewati Ibu Warti tanpa pamit, beberapa bahkan sengaja menyenggol bahunya dengan kasar. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan tergesa-gesa, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Piring-piring kotor, pintu yang hancur, dan seorang wanita tua yang dunianya baru saja kiamat. Dalam sekejap, ruangan yang tadinya penuh sesak dan riuh itu menjadi kosong dan sunyi. Hanya menyisakan mereka bertiga. Vika, Puput yang mulai tertidur di pelukannya, dan Ibu Warti yang kini berdiri sendirian di tengah ruangan yang berantakan. Kekuatan seolah terkuras dari kakinya. Ia terhuyung dan jatuh terduduk di sofa, tatapannya kosong menembus dinding. Gaun merahnya yang megah kini tampak konyol di tengah kehancuran itu. Riasan mahalnya mulai luntur oleh keringat dingin. Ia bukan lagi seorang ratu. Ia hanyalah seorang wanita tua yang kesepian dan kalah. Vika menatap pemandangan itu tanpa rasa iba sedikitpun. Hatinya telah mati rasa untuk wanita itu. Ia bangkit berdiri, menggendong Puput dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkannya. Ia harus segera membersihkan Puput, mengganti bajunya yang basah, dan memberinya obat penurun panas. Saat ia melangkah menuju kamar, sebuah suara serak menghentikannya. "Kenapa?" tanya Ibu Warti, suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu lakukan ini semua, Vika?" Vika berhenti sejenak, tanpa menoleh. Ia hanya menunduk menatap wajah damai Puput dalam tidurnya. "Anda salah bertanya," jawab Vika pelan. "Pertanyaannya bukan kenapa saya melakukan ini, tapi kenapa Anda memaksa saya untuk melakukannya." Setelah mengatakan itu, Vika melanjutkan langkahnya, meninggalkan ibu mertuanya sendirian dalam keheningan yang memekakan. Saat ia baru saja menutup pintu kamar tidurnya, ia mendengar suara mobil Roni memasuki halaman, diikuti oleh suara pintu depan yang terbuka. "Assalamualaikum." "Loh, ini pintu kenapa rusak begini? Ada apa ini?" Suara Roni yang bingung dan sedikit panik terdengar dari ruang tamu. Badai mungkin telah usai bagi para tamu, tapi bagi keluarga inti mereka, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Suara Roni yang kebingungan memecah keheningan berat di ruang tamu. Ia berdiri di ambang pintu yang rusak, jas kerjanya basah oleh sisa hujan, menatap pemandangan di hadapannya dengan ketidakpercayaan. Lantai yang kotor, meja yang berantakan dengan sisa-sisa makanan pesta, dan yang paling membuatnya syok, ibunya yang terduduk lunglai di sofa dengan tatapan kosong. Vika, yang baru saja akan masuk ke kamar, berhenti di ambang pintu, punggungnya menghadap Roni. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia sudah hafal skenarionya. Mendengar suara putra kesayangannya, Ibu Warti seolah tersadar dari linglungnya. Wajahnya yang pucat dan kalah seketika berubah. Ia mengangkat kepalanya, dan seperti seorang aktris kawakan yang mendapat isyarat, air mata langsung membanjiri matanya. Isak tangis yang tadi tertahan kini meledak menjadi raungan yang memilukan. Ia bangkit dengan terhuyung-huyung, berlari kecil ke arah Roni dan menghambur ke pelukannya. "Roni, anakku, akhirnya kamu pulang," ratapnya, suaranya dibuat serak dan penuh penderitaan. "Lihat, nak, lihat apa yang sudah istrimu perbuat. Dia sudah gila, Roni." Roni, yang secara refleks memeluk ibunya,
hanya bisa menepuk-nepuk punggungnya dengan bingung. Ada apa, Bu? Gila bagaimana? Vika, ini ada apa sebenarnya? Tanyanya, matanya beralih dari ibunya yang menangis ke punggung istrinya yang masih diam membisu. Ibu Warti semakin mengeratkan pelukannya, memastikan ia mendapat simpati penuh dari anaknya sebelum Vika sempat bicara. Dia datang, Roni, tiba-tiba datang, mendobrak pintu. Dia mempermalukan ibu di depan semua teman-teman arisan. Dia mengusir mereka semua. Dia bilang ini rumahnya, dan dia mengusir ibu dari sini. Ceritanya dengan dramatis, menyisipkan kebohongan di antara serpihan kebenaran. Ibu tidak tahu salah ibu apa, Roni. Ibu hanya mengadakan arisan biasa. Tapi istrimu, dia membenci ibu. Dia ingin menyingkirkan ibu dari rumah ini. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya adalah racun yang sudah biasa Roni telan. Selama bertahun-tahun, ia telah terkondisi untuk melihat ibunya sebagai korban dan Vika sebagai pihak yang harus lebih banyak mengerti. Ia terbiasa menjadi penengah, peran yang selalu berakhir dengan ia meminta Vika untuk mengalah. Sabar ya, Bu. Mungkin Vika hanya lelah. Begitulah biasanya ia menenangkan ibunya. Lalu ia akan mendatangi Vika dan berkata, "Kamu tahu kan ibu seperti apa? Mengalah saja ya, demi kedamaian." Kedamaian. Kata itu selalu menjadi senjatanya. Sebuah dalih untuk menghindari konfrontasi dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Malam ini, kebiasaan itu mengambil alih. Ia melihat ibunya menangis histeris, ia melihat pintu rumah yang hancur, dan ia melihat Vika yang berdiri diam dengan punggung angkuh. Otaknya secara otomatis menyusun narasi yang paling familiar. Vika sudah kelewat batas, dan kini ia harus menenangkan ibunya. Ia melepaskan pelukan ibunya dengan lembut, mendudukannya kembali di sofa. "Tenang ya, Bu. Roni selesaikan ini, janjinya." Kemudian, ia berjalan menghampiri Vika. Ia tidak melihat noda kue coklat yang besar di baju istrinya. Ia tidak merasakan dingin yang menusuk dari tubuh Vika yang basah kuyup. Ia hanya melihat seorang istri yang menurutnya telah menyebabkan kekacauan. "Vika," panggilnya, nadanya tegas namun terkendali. "Bisa jelaskan ada apa ini? Kenapa sampai mendobrak pintu? Apapun masalahnya, kan bisa dibicarakan baik-baik? Tidak perlu sampai seperti ini. Kasihan ibu." Ia berhenti sejenak, menunggu Vika berbalik dan memberinya penjelasan yang bisa ia gunakan untuk menenangkan ibunya. Tapi Vika tetap diam. Roni menghela napas, rasa lelah sepulang kerja kini bercampur dengan frustrasi. "Sudahlah. Minta maaf sama ibu sekarang," katanya, kalimat yang sudah sering sekali ia ucapkan. "Minta maaf, dan kita selesaikan masalah ini. Jangan dibesar-besarkan." Itulah kalimat pemicunya. Kalimat yang menunjukkan bahwa Roni sama sekali tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak melihat penderitaan anaknya, ia tidak melihat penghinaan terhadap istrinya. Ia hanya melihat rutinitas, masalah Vika dan ibu, yang harus segera ia selesaikan agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Vika akhirnya berbalik. Perlahan. Wajahnya yang basah oleh air hujan tampak begitu tenang, namun matanya memancarkan kekecewaan yang begitu dalam hingga terasa seperti jurang yang memisahkan mereka berdua. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap suaminya. Tatapannya menelusuri wajah Roni, seolah mencari sisa-sisa pria yang dulu ia cintai, pria yang berjanji akan melindunginya. Namun ia tidak menemukannya. Yang ia lihat hanyalah anak laki-laki ibunya. Ia mengangkat tangannya, menunjuk noda coklat yang menjijikkan di dadanya. "Lihat ini, Roni." Kemudian, ia menunjuk ke arah pintu kamar tidur tempat Puput terbaring. "Putrimu ada di dalam. Menggigil kedinginan, demam tinggi, dan kelaparan. Dia diusir ke teras di tengah hujan badai oleh ibumu sejak siang tadi." Vika berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Ia menatap lurus ke mata suaminya, tatapan yang menuntut, yang memaksa Roni untuk benar-benar melihat dan memilih. "Jadi," lanjutnya dengan suara yang dingin dan jernih, "bahkan setelah melihat kondisi putrimu, dan noda ini di bajuku, yang pertama kali kamu bela adalah dia." Pertanyaan Vika bukanlah sebuah ledakan amarah. Itu adalah sebilah pisau es yang ditusukkan perlahan dan tepat sasaran. Pertanyaan itu memotong semua dalih dan kebiasaan Roni, memaksanya untuk berhenti menjadi penengah dan mulai menjadi seorang suami dan ayah. Roni tertegun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat. Ia melihat noda coklat yang kontras dengan blus krem istrinya, sebuah simbol penghinaan yang nyata. Ia melihat rambut Vika yang basah kuyup, menempel di pelipisnya. Ia melihat kelelahan yang luar biasa di balik ketenangan wajahnya. Dan yang paling penting, kata-kata,
putrimu demam tinggi dan kelaparan, berdering di telinganya seperti alarm bahaya. Apa maksudmu Puput diusir? Tanyanya, suaranya terdengar ragu. Ia menoleh ke arah ibunya, mencari penyangkalan. Ibu Warti, yang mendengar percakapan itu, langsung memasang kembali wajah korban terbaiknya. Itu bohong, Roni. Dia mengarang cerita untuk menyudutkan ibu. Puput hanya bermain sebentar di teras, dia sendiri yang tidak mau masuk. Sanggahnya dengan cepat. Istrimu ini memang sudah merencanakan semuanya untuk membuat ibu terlihat jahat. Roni berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada suara ibunya yang telah ia percayai seumur hidupnya. Di sisi lain, ada tatapan mata istrinya yang begitu dingin dan penuh luka, menuntut kebenaran. Aku hanya tidak ingin ada keributan. Dalihnya, sebuah kalimat lemah yang terdengar menyedihkan bahkan bagi dirinya sendiri. Ia merasa terjebak, ditarik dari dua arah yang berlawanan. Kamu tidak mau keributan? Vika mengulangi kata-katanya dengan nada sinis yang datar. Baik. Kalau begitu, mari kita lihat bersama sumber keributan yang sebenarnya. Tanpa menunggu jawaban Roni, Vika berjalan melewati suaminya. Ia menuju rak televisi, tempat sebuah dekoder kecil tersembunyi di baliknya. Beberapa minggu lalu, setelah menemukan memar kecil yang tidak bisa dijelaskan di lengan Puput, sebuah kecurigaan gelap telah mendorong Vika untuk memasang sebuah kamera pengawas mini di sudut ruang tamu. Kamera itu kecil, tersamar sebagai pengharum ruangan otomatis, dan tidak ada seorang pun di rumah itu yang tahu keberadaannya. Ia mencabut sebuah kartu memori kecil dari perangkat itu, dan memasukkannya ke dalam sebuah adapter yang terhubung dengan ponselnya. Dengan beberapa kali sentuhan, ia menghubungkan ponselnya ke televisi layar lebar di hadapan mereka. Layar televisi yang tadinya hitam, kini menyala, menampilkan rekaman dengan sudut pandang tinggi dari sudut ruangan. Tanggal dan waktu tertera jelas di pojok layar. Ibu Warti dan Roni menatap layar itu dengan bingung. Rekaman itu dimulai pada siang hari, menunjukkan ruang tamu yang ramai oleh teman-teman arisan Ibu Warti. Musik dangdut terdengar begitu keras, persis seperti yang Puput ceritakan. Kemudian, pintu kamar Puput terbuka. Sosok mungil putrinya muncul, mengucek matanya, wajahnya tampak kesal karena tidurnya terganggu. Ia berjalan menghampiri Ibu Warti, menarik-narik ujung gamisnya. Rekaman suara menangkap dengan jelas rengekan Puput. Nenek, berisik. Puput nggak bisa tidur. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Adegan selanjutnya adalah momen yang menentukan. Layar televisi menunjukkan wajah Ibu Warti yang berubah masam karena diganggu. Ia membentak cucunya, kata-katanya terdengar tajam dan kejam meskipun sedikit redam oleh musik. Lalu, adegan yang paling mengerikan itu terjadi. Rekaman itu menangkap dengan jelas bagaimana Ibu Warti mencengkeram lengan kecil Puput dengan kasar, menyeretnya yang menangis ketakutan menuju pintu depan. Ia membuka pintu, mendorong tubuh mungil itu keluar ke teras yang sudah mulai diguyur gerimis, lalu menutup dan mengunci pintu itu dari dalam. Suara tangisan Puput yang putus asa dan gedoran tangan mungilnya di pintu terdengar begitu menyayat hati selama beberapa menit, sebelum akhirnya ia kembali ke pestanya seolah tidak terjadi apa-apa. Keheningan di ruang tamu terasa memekakan. Suara tangisan Puput dari rekaman itu seolah masih menggema di dinding. Ibu Warti menatap layar dengan wajah seputih kertas. Rekaman itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong atau memutarbalikkan fakta. Wajahnya yang kejam dan tangannya yang kasar kini terpampang nyata untuk dilihat putranya. Isak tangis palsunya mati di tenggorokan. Roni berdiri kaku seperti patung. Matanya terpaku pada layar, namun pikirannya memutar ulang adegan itu berkali-kali. Pemandangan putrinya diseret. Pemandangan putrinya didorong ke tengah hujan. Suara tangisannya yang memilukan. Setiap detik dari rekaman itu adalah sebuah palu godam yang menghancurkan citra ibunya yang telah ia bangun seumur hidupnya. Wanita yang ia puja, yang selalu ia bela, ternyata mampu melakukan kekejaman seperti itu pada darah dagingnya sendiri. Rasa bersalah yang luar biasa menghantamnya. Selama ini ia membiarkan ini terjadi. Ia menulikan telinganya pada keluhan Vika, ia mengabaikan tanda-tanda kecil, dan ia selalu memilih untuk tidak percaya. Akibatnya, anaknya yang menjadi korban. Sesuatu di dalam diri Roni patah. Fondasi dunianya runtuh. Wajahnya yang tadinya bingung kini mengeras. Kepalanya yang tertunduk perlahan terangkat. Ia memutar tubuhnya, tidak lagi menatap Vika, tapi menatap lurus ke arah ibunya. Ibu Warti tersentak saat melihat tatapan mata Roni. Itu adalah tatapan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Bukan lagi tatapan anak laki-laki yang penurut dan penuh kasih. Itu adalah tatapan seorang pria yang hancur. Tatapan seorang ayah yang marah. Roni berjalan perlahan.
Setiap langkahnya terasa berat. Ia tidak berjalan ke arah ibunya untuk memarahinya. Ia berjalan melewati ibunya seolah wanita itu hanyalah bayangan tak terlihat. Ia berhenti tepat di sisi Vika, berdiri sedikit di depannya, secara naluriah membentuk sebuah perisai dengan tubuhnya. Ia kini berdiri di antara istrinya dan ibunya. Pilihan telah dibuat. Dengan suara yang bergetar hebat, bukan karena kesedihan tapi karena amarah yang ditahan, ia akhirnya bicara pada ibunya. "Cukup, Bu," katanya, suaranya rendah dan serak. "Selama ini aku diam. Aku selalu membela ibu. Tapi malam ini, sudah cukup." Kata-kata Roni, "sudah cukup," terdengar seperti sebuah vonis di ruang tamu yang sunyi itu. Itu bukanlah teriakan atau bentakan, melainkan sebuah pernyataan final yang dingin dan berat, menandakan akhir dari sebuah era. Era di mana Ibu Warti bisa bersembunyi di balik cinta buta putranya. Kini, perisai itu telah hancur, dan ia berdiri telanjang di hadapan akibat dari perbuatannya sendiri. Ia menatap Roni, putranya, yang kini berdiri kokoh di samping Vika, bukan lagi sebagai penengah, melainkan sebagai seorang pelindung. Wajah Roni yang biasanya lembut kini mengeras seperti batu. Tatapannya tidak lagi menyimpan kehangatan, hanya kekecewaan yang mendalam dan amarah yang nyaris tak terkendali. Ibu Warti mencoba memainkan kartu terakhirnya, satu-satunya kartu yang selalu berhasil, kartu sebagai seorang ibu yang telah berkorban. "Roni anakku," lirihnya, suaranya dibuat bergetar seolah hatinya hancur. "Jadi begini balasanmu pada ibu yang sudah melahirkan dan membesarkanmu? Kamu lebih memilih perempuan ini daripada ibumu sendiri? Kamu tega melihat ibumu diusir dari rumah anak kandungnya sendiri." Ia mencoba membangkitkan rasa bersalah, senjata andalannya selama puluhan tahun. Dulu, kata-kata itu pasti akan membuat Roni luluh. "Tapi tidak malam ini. Ini bukan rumahku, Bu," jawab Roni dengan suara serak, tanpa menoleh. "Kita semua tahu itu sekarang. Ini rumah Vika. Dan yang lebih penting, ini adalah rumah Puput. Rumah di mana seharusnya dia merasa aman." Ia berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. "Dan ibu telah menghancurkan rasa aman itu. Ibu menyakiti cucu ibu sendiri." Vika, yang sejak tadi diam, kini melangkah maju. Ia sudah memberikan kesempatan pada Roni untuk memilih, dan suaminya telah memilih dengan benar. Sekarang, gilirannya untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ia berjalan ke arah Ibu Warti, tatapannya tenang namun tak kenal kompromi. Ia berhenti tepat di hadapan wanita tua itu, cukup dekat hingga Ibu Warti bisa melihat pantulan wajahnya yang kalah di mata Vika yang jernih. "Saya akan berikan Anda dua pilihan, Bu," kata Vika, suaranya terdengar jelas dan tegas, memotong ratapan Ibu Warti. "Pilihan pertama," Vika mengangkat satu jarinya. "Anda berkemas sekarang juga. Ambil semua pakaian dan barang pribadi Anda. Hanya itu. Anda pergi dari rumah ini malam ini juga, hanya dengan apa yang melekat di badan Anda dan apa yang muat di dalam satu koper. Jika Anda memilih ini, saya akan menganggap semua selesai. Saya tidak akan menuntut apapun. Saya akan melupakan semua kerugian dan rasa sakit yang telah Anda sebabkan. Kita putus hubungan. Selesai." Kemudian, ia mengangkat jari keduanya. "Pilihan kedua. Anda bisa memilih untuk tetap di sini. Anda bisa mencoba melawan, mengadu pada sanak saudara, atau bahkan mencoba menuntut saya. Jika Anda memilih jalan ini, maka besok pagi, kartu memori ini," Vika menunjuk televisi tempat rekaman itu masih terpampang. "Bersama dengan laporan medis kondisi Puput malam ini, akan saya serahkan langsung ke pihak kepolisian. Tuntutannya jelas, penelantaran dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ancaman hukumannya bukan sekadar denda, tapi kurungan penjara. Silakan pilih, Bu. Anda ingin pergi dengan bebas malam ini, atau Anda ingin mempertaruhkan sisa hidup Anda di balik jeruji besi?" Ancaman itu begitu nyata, begitu terukur, dan disampaikan tanpa emosi sedikitpun. Itu bukanlah gertakan seorang menantu yang sedang marah, melainkan sebuah proposal bisnis yang dingin dari seorang wanita yang tahu persis apa yang ia lakukan. Ibu Warti menatap Vika dengan mata terbelalak. "Penjara." Kata itu terasa begitu asing dan mengerikan. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir di titik ini. Ia mengira air mata dan statusnya sebagai seorang ibu akan selalu bisa menyelamatkannya. Tapi di hadapan Vika yang sekarang, semua itu tidak ada artinya. Vika tidak sedang bernegosiasi. Ia sedang memberikan vonis. Dengan sisa harapan terakhir, Ibu Warti kembali memohon pada Roni. "Roni, anakku, tolong Ibu. Kamu tidak akan membiarkan dia melakukan ini pada ibumu, kan? Katakan padanya sesuatu." Pintanya, suaranya terdengar putus asa.
Roni akhirnya menoleh, menatap ibunya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kesedihan di sana, tapi juga ada ketegasan yang tak terpatahkan. Ini bukan Vika yang melakukannya, Bu, jawab Roni pelan. Ini adalah akibat dari perbuatan ibu sendiri. Selama ini, ibu selalu merasa benar. Ibu selalu merasa berhak menyakiti perasaan Vika, merendahkannya, bahkan menyakiti Puput. Ibu tidak pernah berpikir akan ada akibatnya. Malam ini, inilah akibatnya. Roni berjalan ke arah gudang kecil di bawah tangga, tempat mereka menyimpan koper-koper lama. Ia menarik keluar sebuah koper berukuran sedang yang sudah berdebu, membawanya, dan meletakkannya di lantai, tepat di depan kaki ibunya. Bunyi koper yang diletakkan itu terdengar seperti ketukan palu hakim. Vika sudah memberikan pilihan yang sangat adil. Bu, kata Roni, suaranya berat. Pilihan yang jauh lebih baik daripada yang pantas ibu dapatkan setelah apa yang ibu lakukan pada Puput. Sekarang, berkemaslah. Sebelum aku yang berubah pikiran dan aku sendiri yang akan menelepon polisi. Itulah pukulan terakhirnya. Penolakan total dari putra yang selama ini menjadi pusat dunianya, tamengnya, dan sumber kebanggaannya. Ditolak dan diusir oleh anaknya sendiri, adalah hukuman yang lebih menyakitkan daripada penghinaan Vika atau tatapan sinis teman-temannya. Harapannya padam. Kekuatannya lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang kalah telak. Air matanya kini bukan lagi air mata sandiwara, melainkan air mata kekalahan yang tulus. Dengan tangan gemetar dan langkah yang terasa begitu berat seolah kakinya terbuat dari timah, ia menyeret koper kosong itu menuju kamarnya. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi perlawanan. Hanya keheningan yang memilukan dari sebuah kekalahan mutlak. Vika dan Roni hanya berdiri diam di ruang tamu, mendengarkan suara laci yang dibuka dan ditutup dengan kasar dari dalam kamar, suara dari masa lalu yang sedang dipaksa untuk berkemas dan pergi selamanya. Setengah jam kemudian, Ibu Warti keluar dari kamarnya. Ia tidak lagi mengenakan gamis merahnya yang megah. Ia hanya memakai daster batik sederhana, pakaian yang biasa ia pakai untuk tidur. Wajahnya sembab dan tanpa riasan, membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia menyeret kopernya yang tidak terlalu penuh. Ia tidak menatap Vika ataupun Roni. Pandangannya kosong, tertuju pada pintu yang rusak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan melewati mereka, melewati sisa-sisa pestanya, dan melangkah keluar. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, merasakan hembusan angin malam yang dingin menusuk kulitnya, merasakan apa yang Puput rasakan selama berjam-jam. Kemudian, ia melangkah ke dalam kegelapan, ditelan oleh malam, meninggalkan rumah yang pernah ia kuasai sebagai seorang ratu, kini sebagai seorang buangan. Pintu depan yang rusak telah diganti dengan yang baru, lebih kokoh dan dengan sistem kunci digital yang lebih aman. Rumah itu terasa berbeda. Bukan hanya karena perabotannya telah ditata ulang, tapi karena udaranya terasa lebih ringan dan lapang. Tawa kini lebih sering terdengar, menggantikan bisikan-bisikan sinis dan sindiran tajam yang dulu selalu memenuhi sudut-sudut ruangan. 3 bulan telah berlalu sejak malam badai itu, malam di mana sebuah keluarga nyaris hancur, namun justru terlahir kembali dengan fondasi yang baru dan lebih kuat. Pagi itu adalah hari Sabtu. Aroma nasi goreng buatan Roni menguar dari dapur, bercampur dengan wangi kopi Vika. Puput, yang kini jauh lebih ceria dan sehat, duduk di kursi makannya yang tinggi, mengoceh sambil mencoba menyuapkan sendiri sereal buahnya, menciptakan sedikit kekacauan yang disambut tawa oleh kedua orang tuanya. Ini adalah pemandangan yang dulu hanya ada dalam angan-angan Vika. Sebuah pagi yang normal, tenang, dan penuh kehangatan. Roni meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Vika, lengkap dengan telur mata sapi setengah matang kesukaannya. Pesanan Nyonya Vika sudah siap, katanya sambil tersenyum, senyum tulus yang kini lebih sering menghiasi wajahnya. Perubahan pada diri Roni adalah yang paling signifikan. Malam itu telah menjadi momen pencerahan yang menyakitkan baginya. Ia sadar bahwa selama ini ia telah gagal menjadi suami dan ayah. Ia membiarkan ibunya meracuni rumah tangganya, dan hampir saja kehilangan segalanya. Sejak Ibu Warti pergi, Roni seolah terlahir kembali. Ia mengambil alih sebagian besar pekerjaan rumah tangga tanpa diminta. Ia yang kini bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, ia yang memastikan Puput sudah mandi dan siap saat Vika harus berangkat ke kantor lebih awal. Ia belajar untuk benar-benar mendengarkan Vika, bukan hanya mendengar kata-katanya, tapi juga memahami apa yang tidak terucapkan. Mereka mulai berbicara, benar-benar berbicara, tentang harapan, ketakutan, dan mimpi-mimpi mereka. Pernikahan mereka yang dulu berada di ambang kehancuran, kini dibangun kembali di atas pilar kejujuran, rasa hormat, dan perlindungan timbal balik. Vika juga berubah. Beban berat yang selama ini ia pikul di pundaknya seolah terangkat.
Ia tidak perlu lagi mengenakan topeng kesabaran. Ia bisa menjadi dirinya sendiri di rumahnya sendiri. Ia bisa tertawa lepas, bisa mengeluh saat lelah, dan bisa bersandar pada suaminya saat ia merasa rapuh. Ia mengatur ulang jadwal kerjanya, mendelegasikan lebih banyak tugas pada Rian dan timnya, memastikannya bisa pulang sebelum malam tiba. Waktu yang ia habiskan bersama Puput kini menjadi waktu yang berkualitas. Mereka sering menghabiskan sore hari di taman belakang, membaca buku cerita, atau sekadar berlarian di atas rumput. Luka di hati Puput perlahan sembuh. Mimpi buruknya tentang kegelapan dan hujan mulai jarang datang, digantikan oleh tawa dan rasa aman yang ditenun oleh cinta kedua orang tuanya. Setelah sarapan, saat Roni sedang membersihkan piring dan Vika menemani Puput menggambar di ruang tengah, ponsel Vika bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rian. Biasanya Vika akan mengabaikan pesan pekerjaan di akhir pekan, tapi nama Rian sebagai pengirim membuatnya penasaran. Ia membuka pesan itu. Isinya bukan laporan keuangan atau data investasi. Isinya hanya sebuah foto dan alamat singkat. Foto itu diambil dari kejauhan, menunjukkan seorang wanita tua dengan rambut beruban yang dibiarkan acak-acakan, sedang duduk sendirian di depan sebuah rumah kontrakan yang sangat sempit dan kumuh di pinggiran kota. Dindingnya tampak lembab dan catnya mengelupas. Wanita itu, Ibu Warti, terlihat jauh lebih kurus dan tua. Ia hanya menatap kosong ke jalanan yang becek di hadapannya. Vika menatap foto itu selama beberapa detik. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa benci. Tidak ada apa-apa. Hanya kehampaan. Wanita di foto itu adalah orang asing baginya sekarang. Karma, pikirnya, bukanlah sebuah hukuman yang datang dari langit. Karma adalah tagihan yang datang atas semua pilihan yang kita buat. Ibu Warti telah membuat pilihannya selama bertahun-tahun, dan kini ia sedang membayar tagihannya. Menurut cerita dari beberapa kerabat jauh, setelah diusir, Ibu Warti mencoba menginap di rumah saudara-saudaranya. Namun, berita tentang bagaimana ia kehilangan segalanya dan bagaimana perlakuan buruknya pada cucunya sendiri menyebar lebih cepat. Tidak ada yang mau menampungnya lama-lama. Tanpa sumber daya dari Vika, ia tidak lagi memiliki apapun untuk ditawarkan. Ia kini harus hidup dari sisa tabungannya yang tak seberapa. Vika tidak membalas pesan Rian. Dengan satu gerakan sederhana, ia menghapus pesan dan foto itu selamanya. Ia tidak butuh pengingat itu. Keadilan sudah ia dapatkan, bukan dengan melihat penderitaan orang lain, tapi dengan membangun kebahagiaannya sendiri. Ia memasukkan ponselnya ke saku dan mengalihkan perhatiannya kembali pada hal yang paling penting di dunia. Ibu, lihat. Puput gambar pelangi, seru putrinya, sambil mengangkat selembar kertas dengan coretan warna-warni yang indah. Vika tersenyum, senyum yang paling tulus dan bahagia. Ia berlutut, memeluk tubuh mungil putrinya. Indah sekali, sayang. Pelangi selalu datang setelah hujan badai, kan? Bisiknya sambil mencium puncak kepala Puput yang wangi. Di luar, matahari bersinar cerah, mengeringkan sisa-sisa embun pagi. Fajar yang baru telah tiba, dan bagi Vika, Roni, dan Puput, langit tampak begitu cerah dan tak terbatas. Noda kue coklat itu telah dibersihkan selamanya. 5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka hingga yang tersisa hanyalah jaringan paru tipis yang nyaris tak terlihat. Namun cukup singkat untuk tidak pernah benar-benar melupakan rasa sakit dari luka itu sendiri. Bagi Vika, Roni, dan Puput, 5 tahun adalah sebuah era pembangunan kembali. Mereka tidak hanya mengganti pintu yang rusak, mereka membangun kembali sebuah rumah tangga dari fondasi yang paling dasar, kepercayaan, komunikasi, dan batasan yang sehat. Sore itu, hujan kembali turun di Jakarta. Namun, hujan kali ini terasa berbeda. Bukan hujan badai yang ganas dan dingin, melainkan hujan sore yang lembut dan menenangkan. Tetesannya menciptakan melodi yang familiar di atap dan jendela, sebuah musik latar yang damai bagi kehidupan yang kini mereka jalani. Vika pulang lebih awal dari biasanya, sebuah kemewahan yang kini sering ia nikmati. Ia memarkir mobilnya di garasi yang kering, melangkah masuk ke dalam rumah yang menyambutnya dengan aroma sup ayam jahe dan kehangatan. Di ruang tengah, Roni sedang duduk di karpet, dengan sabar membantu Puput mengerjakan tugas sekolahnya. Puput, di usianya yang kini 10 tahun, telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan percaya diri. Rambutnya yang dulu tipis kini tebal dan dikuncir kuda, dan matanya memancarkan binar ingin tahu yang tak pernah padam. Ibu sudah pulang, seru Puput, langsung meninggalkan buku-bukunya dan berlari memeluk Vika. Roni mendongak dan tersenyum, senyum yang kini mencapai matanya, bebas dari bayang-bayang konflik batin yang dulu selalu menghantuinya. Selamat datang kembali, sayang, sapanya. Supnya hampir matang. Pemandangan ini, pemandangan yang begitu normal dan damai,
masih sering membuat hati Vika menghangat. Ini adalah hadiah dari malam tergelap dalam hidupnya. Ini adalah kemenangan yang ia perjuangkan dengan air mata dan keberanian. Mereka duduk bersama di meja makan, menikmati sup hangat sementara hujan terus bernyanyi di luar. Tidak ada lagi televisi yang menyala saat makan, hanya obrolan ringan tentang hari mereka masing-masing. Puput bercerita tentang pelajaran sains barunya, Roni menceritakan proyek baru di kantor arsiteknya, dan Vika berbagi cerita lucu tentang salah satu kliennya. Di tengah obrolan mereka, Puput tiba-tiba terdiam, matanya menatap keluar jendela, memandangi tirai hujan yang lebat. "Ibu," panggilnya pelan, suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. "Puput boleh tanya sesuatu?" Vika dan Roni saling berpandangan sejenak. Mereka tahu, cepat atau lambat, pertanyaan-pertanyaan itu akan datang. "Tentu saja, sayang." "Tanya apa?" jawab Vika lembut. Puput mengaduk-aduk supnya dengan sendok. Puput ingat dulu sekali, ada hujan yang besar sekali. Seperti badai. Mulainya perlahan, seolah mencoba merangkai serpihan memori yang kabur. Puput ingat duduk di teras, kedinginan. Terus ibu datang. Ibu mendobrak pintu. Kenapa? Kenapa Nenek Warti melakukan itu? Keheningan menyelimuti meja makan. Pertanyaan itu, yang selama ini hanya menjadi hantu di antara mereka, kini telah diucapkan dengan lantang. Vika meletakkan sendoknya. Ia tahu ini adalah momen yang penting. Caranya menjawab akan membentuk cara Puput memandang masa lalunya. Roni mengulurkan tangan di bawah meja dan menggenggam tangan Vika, memberikan kekuatan tanpa kata. Vika menarik napas dalam-dalam. Ia tidak akan berbohong pada putrinya. Itu ingatan yang sangat kuat. "Nak," Vika memulai, suaranya tenang dan penuh kasih. "Iya, malam itu memang ada badai besar. Dan benar, Nenek Warti menyuruh Puput menunggu di luar. Nenek sedang tidak sehat waktu itu, sayang. Bukan sakit seperti batuk atau demam, tapi sakit di dalam hatinya. Terkadang, orang yang hatinya sakit bisa melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, bahkan orang yang mereka sayangi. Itu bukan salah Puput. Sama sekali bukan." Roni menambahkan, dan ibu mendobrak pintu karena ibu adalah pahlawan super. Saat itu, melindungi Puput adalah hal yang paling penting di seluruh dunia. Dan ayah sangat menyesal karena ayah tidak ada di sana lebih cepat untuk ikut melindungi Puput. Matanya menatap lurus ke arah putrinya, penuh dengan penyesalan yang tulus dan cinta yang dalam. Puput mendengarkan dengan saksama, wajahnya menunjukkan pemahaman yang melampaui usianya. Ia sepertinya tidak butuh detail yang menyakitkan. Ia hanya butuh kepastian bahwa itu bukan salahnya, dan bahwa ia dicintai dan dilindungi. "Jadi, Nenek Warti sekarang sudah sembuh?" tanyanya lagi. Pertanyaan itu membawa mereka pada bagian akhir dari cerita yang belum pernah mereka diskusikan dengan Puput. Sekitar 2 tahun lalu, sebuah telepon datang dari seorang kerabat jauh di kampung. Kabar yang dibawa adalah kabar duka. Ibu Warti telah meninggal dunia dalam tidurnya di rumah kontrakan kecilnya. Ia meninggal karena serangan jantung, sendirian. Kerabat itu menelepon Roni bukan untuk meminta bantuan biaya, karena semuanya sudah diurus seadanya oleh tetangga sekitar, melainkan hanya untuk memberitahu, sebagai satu-satunya anak kandungnya. Malam itu, Roni tidak menangis. Ia hanya duduk terdiam di balkon selama berjam-jam, menatap langit malam. Vika menemaninya dalam diam, memberinya ruang untuk merasakan apapun yang perlu ia rasakan. Yang dirasakan Roni bukanlah kesedihan yang tajam, melainkan sebuah kehampaan yang aneh. Ia berduka, bukan untuk ibu yang telah mengusirnya, tetapi untuk ibu yang seharusnya ia miliki. Ia berduka untuk semua percakapan yang tidak akan pernah terjadi, semua permintaan maaf yang tidak akan pernah terucap, dan semua kesempatan untuk memperbaiki yang kini telah lenyap selamanya. Kematian ibunya bukanlah sebuah kemenangan atau pembalasan. Itu hanyalah sebuah akhir yang sunyi dan menyedihkan dari sebuah kehidupan yang dipenuhi kebanggaan semu dan kepahitan. Vika akhirnya menjawab pertanyaan Puput dengan sangat hati-hati. "Nenek Warti sudah pergi ke tempat yang sangat jauh, sayang. Tempat di mana dia tidak akan merasa sakit lagi. Kita doakan saja semoga dia tenang di sana." Puput mengangguk pelan, tampak puas dengan jawaban itu. Baginya, Nenek Warti kini hanyalah sebuah memori yang samar, sebuah bab dari masa lalu yang telah ditutup oleh orang tuanya dengan penuh kebijaksanaan. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Roni pergi sendirian. Ia berkendara selama hampir 2 jam ke sebuah pemakaman umum di pinggiran kota. Setelah bertanya pada penjaga makam, ia akhirnya menemukan sebuah gundukan tanah sederhana dengan nisan kayu yang murah. Di sana tertulis nama ibunya. Tidak ada bunga, tidak ada rumput yang terawat. Makam itu tampak terlupakan.
Roni berdiri di sana untuk waktu yang lama. Angin meniup debu di sekelilingnya. Ia tidak membawa bunga. Ia tidak membawa air mawar. Ia hanya membawa dirinya sendiri dan semua perasaannya yang rumit. Ia teringat masa kecilnya, saat ibunya akan memeluknya erat setiap kali ia jatuh dari sepeda. Ia teringat masakan ibunya yang selalu terasa paling lezat di dunia. Ia teringat tawa ibunya yang dulu, sebelum tawa itu berubah menjadi cemoohan dan sindiran. Ia juga teringat semua rasa sakitnya. Semua momen saat ia merasa harus memilih. Semua kebohongan yang ia biarkan terjadi. Di depan makam itu, ia akhirnya bisa melihat ibunya secara utuh. Bukan sebagai monster, bukan pula sebagai malaikat. Melainkan sebagai seorang manusia yang rapuh, yang cintanya beracun, yang kebanggaannya lebih besar dari kasih sayangnya. Aku memaafkanmu, Bu, bisiknya pada angin. Bukan untukmu, tapi untukku. Aku memaafkanmu, agar aku bisa benar-benar bebas. Dan aku berjanji, aku akan menjadi ayah dan suami yang lebih baik dari yang pernah aku bayangkan. Istirahatlah dengan tenang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, beban terakhir yang selama ini tidak ia sadari masih membebani pundaknya, akhirnya terangkat. Ia berbalik dan berjalan pergi, tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, Vika dan Puput menyambutnya di depan pintu. Vika tidak bertanya kemana ia pergi. Ia bisa melihatnya di mata Roni. Ia bisa melihat kelegaan dan kedamaian yang baru. Ia hanya tersenyum dan memeluk suaminya. Selamat datang kembali, bisiknya. 3 pasang tangan saling bertautan. Di luar, hujan telah berhenti. Udara terasa segar dan bersih. Dan di langit timur yang mulai gelap, seberkas cahaya bulan berhasil menembus awan, menciptakan pelangi malam yang samar. Sebuah janji akan hari esok yang cerah. Permainan memang telah lama selesai. Perang telah dimenangkan. Dan di atas puing-puing masa lalu, mereka telah berhasil membangun sebuah istana yang mungkin tidak megah, namun penuh dengan harta yang paling berharga, kedamaian, 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 kedamaian.